Dana desa dihapus saja karena terjadi penyalahgunaan di pemerintah desa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Benarnya untuk apa sih dana desa dan seperti apa karakteristik dari dana desa? Oke sobat, ini penjelasan dari Kementerian Keuangan mengenai dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Dan saya tidak bosan-bosan mendoakan kawan-kawan selalu disehatkan, selalu dimudahkan rezeki dan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video-video yang lalu banyak komentar mengenai dana desa ya. Kang, dana desa itu dihapus saja karena tidak sesuai peruntukannya di masyarakat. Dan ada yang bilang terjadi penyalahgunaan oleh oknum di pemerintahan desa. Oke, kalau itu kita lihat sebagian kecil ya, akan tetapi kita lihat manfaat yang begitu besar dari dana desa apabila dana desa tersebut itu diawasi, karena kita lihat ya langsung oleh masyarakat dan digunakan sebagaimana mestinya. Oke, apa itu dana desa dan seperti apa karakteristiknya? Kita lihat video langsung ya penjelasannya dari Kementerian Keuangan. Kehormatan gitu ya, dana desa diangkat menjadi tema untuk seminar keterbukaan informasi publik Kementerian Keuangan tahun ini gitu ya. Jadi karena memang dana desa menurut kami ini sangat menantang gitu ya. Jadi kenapa menantang? Karena memang ini adalah instrumen pendanaan bagian dari transfer ke daerah yang memang langsung menyasar kepada masyarakat paling bawah lah kira-kira, masyarakat grassroots lah kira-kira gitu. Jadi intervensi kebijakan nasional itu menurut saya sangat efektif kalau menggunakan instrumen yang memang itu langsung ke level paling bawah, dalam hal ini adalah masyarakat di desa, kira-kira seperti itu. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah ini masalah terminologi ya, istilah dulu lah, bahwa dana desa itu adalah sesuai dengan Undang-Undang HKPD, ini adalah bagian dari transfer ke daerah. Jadi kalau Bapak Ibu baca Undang-Undang HKPD, Undang-Undang 1 tahun 2022, mungkin ada slide berikutnya, bahwa dana desa itu bagian transfer ke daerah. Kenapa ini kita tekankan? Karena memang sebelum dengan Undang-Undang HKPD ini ada istilah transfer ke daerah dan dana desa gitu ya. Jadi seolah-olah dana desa itu berdiri sendiri di luar transfer gitu ya. Nah sekarang dengan Undang-Undang HKPD ini dana desa itu adalah bagian dari transfer ke daerah. Tadi Pak Wamen sudah sangat jelas sampaikan bahwa dana desa itu digunakan untuk pembangunan masyarakat, pemberdayaan, kemasyarakatan, nah kemudian juga untuk pelaksanaan pembangunan masyarakat itu sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi dana desa ini mulai disalurkan menjadi instrumen transfer ke daerah terakhir lah kira-kira itu, bukan terakhir, siapa tahu nanti ada lagi, karena memang sekarang ini kita sedang mendesain untuk transfer OIKN gitu ya. Nah ini adalah transfer yang berdasarkan Undang-Undang 6, ini adalah mulai tahun 2015 kita alokasikan transfer ke desa yang angkanya sangat naik tiap tahun. Jadi kalau tahun 2015 ketika transfer pertama kali dimulai itu hanya 20 triliun, sekarang sudah mencapai 70 triliun. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, karena dana desa ini sampai ke level yang paling jauh masyarakat kita, maka masalah akuntabilitas, masalah keterbukaan ini menjadi poin yang sangat penting, kira-kira seperti itu. Nah, keterbukaan itu meliputi apa saja? Yang jelas adalah terkait dengan formula alokasi dana desa, itu yang pertama. Nah, karena apa? Karena memang kemudian bagaimana kita membagi dana desa. Bapak Ibu mungkin tadi sudah sampaikan juga bahwa desa kita tuh sangat banyak, ada 75.000 lebih kan gitu ya. Nah bagaimana membagi 71 triliun kepada 75.000 desa ini tentu diperlukan sebuah data, formula, dan memang itu kemudian harus bisa terbuka dan diakses oleh publik lah, kira-kira begitu. Nah sebagai bentuk keterbukaan maka kami menggunakan data-data yang disediakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Jadi kami tidak meng-create sendiri, kecuali memang nanti ada beberapa hal yang terkait dengan kinerja itu memang kami olah datanya secara sendiri. Nah, kami terus melakukan keterbukaan terkait dengan pengelolaan dana desa ini
Nah, selain masalah data, ini juga bagaimana kemudian masalah akses informasi, terutama alokasi ya. Karena sering sekali setiap awal tahun anggaran, itu sering sekali ditanyakan dana desa kami dapat berapa kan kira-kira gitu. Banyak sekali pertanyaan, kabupaten, kota sampai desa, kepala desa, itu sering menanyakan tahun ini desa kami dapat berapa. Nah, dalam rangka untuk mempercepat informasi terkait alokasi supaya nanti kemudian tidak menimbulkan kasak kusuk lah kira-kira gitu ya. Maka kemudian informasi ini kita berikan secara lebih cepat. Jadi nanti begitu APBN diketok, disetujui di paripurna, maka langsung kita upload alokasinya. Bahkan sampai diharapkan bisa sampai ke level desa. Sehingga beliau sebagai kepala desa di Terawas sana Pak ya, di Mojokerto sana, tidak perlu datang atau tidak perlu lama menunggu, begitu APBN diketok, itu bisa sudah langsung mengakses melalui website kami. Nah kira-kira begitu. Nah kemudian bagaimana level keterbukaan informasi di desa. Jadi memang kemudian diregulasi di PP 43 maupun di Permendagri itu ada sebuah keharusan bahwa APBDes itu harus dilakukan publikasi, harus dipublish oleh kepala desa. Jadi mungkin nanti Pak Aji akan banyak menyampaikan bagaimana keterbukaan di desa. Jadi sekarang Bapak Ibu, mohon maaf kalau yang dari desa gitu, kalau saya dari desa kan gitu, di Klaten sana, itu kalau saya datang ke kampung, kami mau ke desa itu sudah ada pelang-pelang APBDes-nya kan gitu. Jadi tahun ini APBDes-nya pendapatannya berapa, kemudian belanjanya apa, kemudian ada pendapatan selain dana desa apa saja, itu sudah banyak dipampang di balai desa atau di tempat strategis di desa. Memang kemudian ada beberapa desa yang sudah punya website, sudah punya medsos, itu juga sudah menampilkan informasi mengenai berapa APBDes-nya. Tapi memang kemudian ada juga yang belum memiliki, maka kemudian ada kewajiban paling tidak menempelkan lah kira-kira gitu ya informasi APBDes itu di balai desanya. Nah kemudian sebagai keterbukaan informasi juga kami selalu membuka saluran informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dana desa. Sudah dijelaskan ya tadi seperti apa karakteristik dana desa, dan kita lihat tadi salah satu permasalahan yang ada di desa itu sering dipertanyakan berapa nih besaran dana desa nantinya untuk tahun berikutnya, karena itu akan dimasukkan ke dalam APBDes. Juga tadi penjelasan mengenai proporsi dana desa setiap tahunnya, ada intervensi dari pemerintah ataupun prosentase yang mengenai penggunaan dana desa setiap tahunnya dari pemerintah, itu untuk menjaga kestabilan ataupun visi misi dari pemerintah itu sendiri. Banyak manfaat yang dapat dilakukan oleh dana desa, akan tetapi kenapa di beberapa wilayah terjadi penyalahgunaan? Itu sepertinya tidak adanya pengawasan yang rutin ya dilaksanakan, ataupun pengawasannya terlalu lemah baik oleh masyarakat ataupun lembaga terkait yang mengenai dana desa ataupun penyalahgunaan dana desa tersebut. Jadi sudah seharusnya masyarakat ini mengawasi pelaksanaan dana desa. Apabila ada terjadi penyalahgunaan, itu bisa dilaporkan sesuai dengan regulasi sobat. Sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.